Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya? Baik kan? Masih di sekolah minggu GKJ Delanggu di rumah aja. Nah adik-adik hatinya gembira nggak? Sukacita nggak? Kalau adik-adik hatinya sukacita, yuk kita makin berdiri memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik kalau bersukaria, senang hatinya pasti kan ikut bernyanyi. Nah adik-adik, yuk kita naikkan pujian kedua, Hatiku Penuh Nyanyian. Sampai ikutin ya ke gerakan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita ulangi satu kali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Tepuk tangan buat adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini. Kau telah membangunkan kami dan berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, bimbinglah kami dalam sekolah minggu pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan dulu ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya saat ini. Coba yang duduk di sana yang pakai baju biru ke sini lihat ya. Jangan main-main dulu. Yang sana, Mbak E, tolong foto ini dijak. Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius. Siapa yang sudah tahu Injil Matius di mana? Adanya di mana? Di Alkitab. Pinter. Adanya di Alkitab. Matius 9 ayat 37 dan 38. Yang sudah bisa baca coba dibuka kitab sucinya. Dibuka Alkitabnya. Matius berapa tadi? Matius 9 ayat 37 dan 38. Demikian tak bacakan ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Adik-adik, anak-anak, siapa yang sudah pernah lihat kelinci? Siapa yang sudah pernah lihat kelinci? Sudah, oh sudah. Siapa yang sudah pernah melihat kera? Seperti apa wajahnya? Seperti apa bentuknya? Tahu kera bagaimana? Wajahnya gimana? Kalau mau lihat kera, coba anak-anak di depan cermin. Nah, di situ ada kera nanti. Ya, enggak ya? Ya. Ini ada sebuah kelinci, ada seekor kelinci yang suatu saat, Bapak mau cerita, suatu saat one day, ya seperti SpongeBob itu loh. Pada suatu saat ada seekor kelinci yang bernama Rabbit. Dia berjalan-jalan karena hari yang sangat indah, dia mengatakan, Tuhan sungguh hari yang luar biasa. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, sungguh luar biasa. Tuhan, sungguh saya menikmati hidup yang indah pemberianmu. Tapi kok perutnya lapar ya? Lalu si Rabbit datang mencari makanan. Dia mencari makanan. Mencari ada wortel enggak ya di ladang sana? Ada wortel enggak ya di ladang sana? Ketika si Rabbit berjalan menuju sebuah ladang untuk mencari makanan, dia terus berjalan dan berjalan. Tetapi adik-adik gimana? Ternyata ladang itu dipisahkan oleh sebuah sungai yang sangat dalam. Padahal di sebelah ladang itu banyak sekali pohon-pohon wortel, ada sayuran wortel. Wah, nyegerke. Orange warnanya nyenengking. Piye ya caranya si Rabbit supaya bisa ke sana? Kalau mau renang tidak bisa. Lalu dia minta tolong. Tolong saya, siapa yang mau menyeberangkan saya ke seberang sungai? Lah, adik-adik, di seberang sungai ada 2 ekor buaya. Buaya itu jenis laki-laki, jenisnya perempuan apa laki-laki? Buaya itu laki-laki perempuan. Ada yang tahu enggak? Buaya. Enggak ya. Jadi buaya, ada 2 buaya. Lalu buaya ini mendengar permintaan tolong si Rabbit kelinci. Buaya yang satu namanya Ani, yang 2 namanya Ana. Si Ani berkata, ada Rabbit di sana minta tolong mau diseberangkan. Ditolong enggak ya? Si Ani berkata demikian. Lalu si Ana, enggak usah saja, Rabbit itu sombong kok. Anaknya sombong, enggak pernah bantu, enggak pernah nolong orang, enggak, kalau ada apa-apa dimakan sendiri. Enggak usah aja.
malah dijadikan makanan saja kalau dia nyebrang. Tapi si Ani berpikir-pikir, kalau tidak ditolong terus gimana ya mesake, tidak bisa makan, kelihatannya dia sudah lemes, mungkin sudah beberapa hari tidak makan. Temannya mengatakan, tidak usah ditolong, dimakan aja kan enak, jadi kelinci bakar. Gimana? Lah kira-kira kalau adik-adik ada teman yang minta tolong, ditolong enggak? Wah saya enggak punya permen, mbok saya dikasih permen, dikasih enggak? Wah saya enggak punya uang mau jajan, dikasih enggak? Ada temannya yang jatuh, aduh sakit. Ketika adik-adik tahu temannya jatuh, ditolong enggak? Enggak usah ditolong, temannya itu nakal kok. Temannya itu sering nyakiti saya kok. Temannya itu sering usil kok, enggak usah aja, biar aja jatuh. Disyukurin aja malah jatuh. Adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengatakan, memang banyak pekerja, banyak tuayan, tetapi pekerjaannya sedikit. Artinya apa? Banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, tapi yang mau benar-benar menjadi murid Tuhan, itu hanya orang yang sedikit. Menjadi murid Tuhan berarti apa? Menjadi murid Tuhan berarti adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Kenapa kok mau melakukan perintah Tuhan? Karena dia sudah ditolong oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita adalah orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Coba kalau adik-adik bangun pagi, apa yang dilakukan bangun pagi pertama kali apa? Siapa yang ketika bangun pagi pertama kali megang apa? Pegang HP, ya. Orang pegangnya lain pegang HP. Bu, HP ku mana? Gitu? Ya enggak ya. Adik-adik baik semua. Kalau bangun pagi, yang pertama dilakukan adalah berdoa, mengucap syukur. Karena apa? Karena semalam Tuhan memberkati, kita bisa tidur nyenyak. Lalu kalau adik-adik pergi sekolah, pertama yang dilakukan apa? Berdoa, mohon berkat. Karena apa? Dalam perjalanan pasti banyak hal terjadi dan kita percaya Tuhan menolong supaya kita sampai di sekolah dengan penuh keselamatan, belajar dan seterusnya. Kalau ada PR yang sulit, lalu gimana caranya? Ya belajar, mohon berkat Tuhan, dimampukan untuk bisa mengerjakan. Nah jadi sebenarnya dalam setiap hidup adik-adik, Tuhan senantiasa menolong. Pertolongan Tuhan baik lewat orang tua, lewat sesama, teman-teman adik dan juga tempat yang lainnya. Tuhan menolong kita senantiasa. Tuhan menolong kita senantiasa, memberkati kita senantiasa. Nah karena itu sebagai murid Tuhan, kita juga dipanggil untuk menolong sesama. Karena apa? Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Lah kita kembali ke Rabit tadi. Si Ani lalu mengatakan, saya akan menolong Rabit menyeberangi sungai supaya dia bisa makan wortel yang enak. Temannya, enggak biar saja. Yang mana yang baik? Mana yang dicontoh? Yaitu si Ani yang mau menolong sesamanya, menolong temannya Rabit. Nah demikian juga kita dipanggil, adik-adik dipanggil untuk menolong temannya, untuk mengasihi temannya, untuk memberi kepada temannya, untuk bermain dengan temannya. Jadi menolong, mau bermain bersama, mau melakukan yang baik kepada teman-temannya, itu adalah bagian dari ucapan syukur kita
atas Tuhan yang memanggil untuk menjadi seorang pekerja, seorang yang mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, lalu gimana ceritanya si Rabit tadi? Si Rabit naik di punggungnya si Ani, buaya, lalu dia menyeberang sungai. Dia lalu sampai ke seberang, dia mengucapkan terima kasih pada si Ani karena sudah dihantar dan dia makan enak wortel yang segar-segar. Karena Ani, Rabit bisa merasakan kenyang, segar, dan sehat. Coba kalau Ani tidak nolong, kasihan si Rabit. Nah, demikian juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk menolong sesama. Mau enggak adik-adik menolong sesama? Mau enggak adik-adik berbagi pada sesama? Kalau punya permen 5, yang 4 dikasihkan siapa? Ayo, kalau punya permen 5, yang 4 dikasihkan siapa? Dikasihkan Pak Pendeta, nggih pinter. Enggak ya, dikasihkan temannya. Jangan lalu diambil sendiri. Kalau kita punya mainan, ada temannya, kita ajak bermain bersama. Enggak boleh berantem, enggak boleh berkelahi. Kalau punya makanan, gimana? Kita berbagi dengan sesama kita. Kalau ada pengemis di jalan ketika adik-adik lewat, apa yang dilakukan? Memberi kepada orang yang minta-minta. Kalau Bapak Ibu sedang sibuk, piringnya kotor, lantainya kotor, lalu bagaimana kita? Mau menolong Bapak Ibu dengan membersihkan, menyapu lantai, mencuci piring, dan juga yang lainnya. Itu adalah anak-anak Tuhan yang mau menjadi pekerja bagi Tuhan, menuai tuaian yang disediakan oleh Tuhan. Kita, pendeta, Bapak, Ibu, adik-adik semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mau menolong, yang mau berbagi kepada sesama. Lihatlah, banyak yang membutuhkan pertolongan. Utuslah aku Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja bagimu. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, yuk kita sekarang berdoa menghadap Tuhan dan juga berdoa mengucap syukur karena kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tangannya dibuka, yuk. 1, 2, 3. Tanganku ada 5 jarinya, kuikat aku berdoa, kulipat semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan Tuhan kiranya memberkati, memampukan anak-anak-Mu sejak dini, sejak kecil, senantiasa bersedia mau menolong kepada sesamanya. Tuhan, banyak orang yang membutuhkan perhatian, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak teman-teman yang membutuhkan sapaan. Karena itu, mampukan anak-anak-Mu, mampukan anak kami semua untuk menjadi alat Tuhan, menyapa, menolong, berbaik hati kepada sesamanya. Kami percaya Engkau mengutus Roh-Mu memampukan anak-anak untuk menjadi pekerja-pekerja yang senantiasa setia, menolong sesamanya, berbagi kepada sesamanya, sehingga sesama kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang senantiasa berlimpah. Berkati juga untuk kesehatan kami, berkati juga untuk masa depan kami,
Berkati juga untuk proses belajar mengajar kami. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan semuanya itu, tidak hanya kami dapat meraih harapan cita-cita kami, tapi hidup kami senantiasa berguna bagi sesama kami, dan masa depan kami, masa depan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Berkati juga Bapa untuk orang tua kami, berilah mereka kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, dan yang senantiasa bersukacita, sehat, sejahtera. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan kasih-Mu, dan membawa anak-anaknya di dalam jalan kehidupan-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong juga gereja-Mu untuk dapat senantiasa melayani sesamanya dengan segala apa yang ada dipunyai berkat Tuhan, tetap dengan setia menolong menghibur sesama kami. Berkati juga Bapak Presiden dan stafnya, berkati atas bangsa ini, supaya kami dimampukan dapat keluar dari permasalahan penyakit corona ini, dan kami boleh melakukan aktivitas dengan baik, membangun negeri ini. Berkatilah kami ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, dan berkatilah juga persembahan yang kami haturkan kepadamu. Terimalah syukur kami, boleh menjadi alat yang berguna bagi keluasan kerajaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhan pagi ini? Bagus apa enggak? Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuat aktivitas ya. Aktivitas minggu ini yaitu membuat pembatas buku yang bertuliskan melayani sesuai dari firman Tuhan pagi ini. Alat-alat yang dibutuhkan adalah adik-adik bisa menggunakan kertas HVS atau kertas lipat atau kertas berwarna yang lainnya. Lalu kertas tersebut dibagi menjadi dua seperti ini, lalu dilipat lagi menjadi dua. Sudah dilipat lagi, lalu digambar pola seperti ini menggunakan pensil atau spidol. Digunting sehingga membentuk seperti ini. Lalu dibuka dan dituliskan melayani seperti ini. Ini contoh yang kertas HVS ya adik-adik. Lalu kalau adik-adik menggunakan kertas lipat, hasilnya akan seperti ini. Selamat mencoba di rumah. Adik-adik, saat ini kita akan mengucap syukur pada Tuhan lewat persembahan yang kita aturkan dan mempersembahkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita mau doa penutupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memimpin sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami dapatkan dari sekolah minggu pagi ini dapat kami terima dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau dapat berkati kami dan Kau dapat membimbing kami dalam aktivitas selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Untuk lagu penutupan, kita mau menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.